Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Haina Entertain, pusatnya hiburan dan ilmu pengetahuan. Seperti biasanya, kami kembali dengan kalian semua dengan banyak sekali entertain dan juga hiburan. Baik, pada kali ini kita akan mereview salah satu film bergenre fiksi ilmiah, di mana film ini menceritakan tentang seseorang yang hidup dan bertahan hidup survival di Mars. Film ini berjudul The Martian yang dirilis pada tahun 2015. Oke, sebelum kita masuk pada spoiler filmnya, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian semua bahwa menonton film secara langsung memberikan pengalaman yang lebih maksimal. Jadi, perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa konten ini full spoiler. Baik, bagi kalian tetap ingin melanjutkan videonya, silakan simak video ini sampai selesai. Di scene awal film, kita diperlihatkan dengan misi para astronot yang memiliki kode Ares-3. Para astronot ini memiliki sebuah misi di planet Mars. Awal kedatangan mereka di Mars, mereka mendarat di sebuah tempat bernama Acidalia Planitia. Tempat-tempat di dalam film ini ada dalam kenyataannya ya guys, di planet Mars. Misi ini memiliki waktu sekitar Sol 18. For your information, bahwa satu hari di planet Mars adalah 24 jam, 39 menit, dan 35 detik waktu di bumi. Ini terjadi karena perbedaan jarak antara Mars dengan matahari dan bumi dengan matahari. Jadi Mars membutuhkan waktu edar pada porosnya lebih lambat daripada bumi. Hal ini juga menimbulkan lebih lamanya waktu dibutuhkan satu hari untuk Mars daripada di bumi. Dalam misi ini ada sejumlah astronot lain seperti Mark Whitney, Alex Vogel, kemudian Benson, Kristen Martinez, dan pemimpinnya bernama Maisa Lewis. Misi ini bertujuan untuk mengambil 7 sampel tanah yang ada di planet Mars. Di ruang kendali, Johansson mengonfirmasi akan ada badai besar yang datang yang berasal dari vulkanik Tethys. Badai ini memiliki diameter sekitar 1.200 km. Komandan Lewis memilih untuk membatalkan misi dan kembali ke roket untuk berpindah tempat menghindari badai tersebut. Saat mereka kembali ke roket, mereka sudah diterjang oleh badai. Di posisi belakang ada Mark Whitney yang kemudian terhempas badai karena terkena antena yang melayang karena badai. Whitney pun hilang kontak dengan tim. Tim yang cari Whitney tidak menemukan dia. Kemudian karena badai semakin parah dan roket akan ambruk jika bertahan di sini, maka Komandan Lewis pun memutuskan dengan berat hati untuk meninggalkan Mark Whitney yang hilang di tengah badai dan dinyatakan tewas. Berikutnya kita diperlihatkan keadaan markas yang sudah porak-poranda, namun ternyata Mark masih hidup. Namun dia dalam keadaan yang sangat kritis karena baju astronotnya bocor gara-gara di bagian perutnya tertusuk oleh sebuah besi. Mark kemudian berusaha untuk kembali ke markas, lalu ia mengobati dirinya sendiri dan mengeluarkan besi yang menusuk perutnya. Kemudian dia menjahit lukanya sendiri. Setelah baikan, dia kemudian mendokumentasikan aktivitasnya di planet Mars. Dokumentasi ini akan digunakan sebagai bukti bahwa dia masih hidup di planet Mars dan bertahan sendirian di sini. Karena oksigen dan makanan di markas ini hanya dapat bertahan 30 hari saja, maka Mark memiliki ide yang sangat gila. Dia mencoba bertahan hidup dengan keahlian dan kecerdasannya sebagai seorang botani. Pada Sol ke-21, Mark mulai beraktivitas. Ia mengumpulkan makanan yang ada di markas dan mengulur jadwal makanan agar makanan tersebut dapat bertahan selama mungkin. Saat dia sedang buang dia kemudian mendapatkan ide. Kenapa dia tidak memanfaatkan kotorannya untuk dapat diolah menjadi makanan kembali? Dia pun mulai beraksi dengan mengumpulkan bungkusan-bungkusan yang ada di septic tank. Bungkusan ini berisi kotoran para teman-teman dalam satu misinya. Selanjutnya, dia mulai memperbaiki panel surya dan membereskan markasnya yang berantakan, serta mempersiapkan lahan di dalam markas untuk dia coba menjadi ladang bercocok tanam. Gila sekali. Pada Sol 24, Mark sudah mulai mempersiapkan ladang pertaniannya. Dia menggunakan tanah planet Mars untuk dijadikan ladang bercocok tanam, kentang, di dalam markas. Nah, teman-temannya tadi tidak langsung dimakan guys. Dia menggunakannya untuk dijadikan pupuk untuk tanaman. Ya kali dimakan langsung kan.
Masalah terjadi saat Sol 36, di mana ia menyadari bahwa air yang ada di markasnya sudah mulai habis. Otaknya yang jenius pun mulai bekerja. Dia berencana membuat air, bayangkan membuat air, dengan cara menggabungkan oksigen dan hidrogen yang dibakar. Dia pun mencoba memisahkan zat hidrazin dengan cara mengalirkannya ke katalis, sehingga zat tersebut akan terpecah menjadi N2 dan H2. Lalu untuk menciptakan api, dia menggunakan patung salib dari kayu milik rekan-rekannya yang meninggalkannya untuk dijadikan bahan bakar. Percobaan pertama Mark ini gagal karena alatnya meledak yang disebabkan oleh kelebihan oksigen. Seperti kita ketahui, oksigen adalah bahan yang mudah terbakar. Jika kelebihan oksigen, otomatis api akan menyebar. Setelah kandungan oksigennya dikurangi, maka dia berhasil menciptakan api di percobaan yang kedua. Pagi harinya, Mark sudah menemukan banyak sekali embun air di plastik yang menutupi pertanian kentang miliknya, sehingga kini ladang pertaniannya akan aman karena memiliki cadangan air untuk tetap membasahi tanah ladang. Di Sol ke-54, ternyata ladang pertanian kentang di planet Mars mulai membuahkan hasil. Kentang yang ditanam mulai tumbuh. Ia sangat senang karena inilah tanaman pertama yang berhasil tumbuh dan ditanam oleh manusia di planet Mars. Kemudian beralih di bumi, bagaimana NASA memberikan penghargaan bagi Mark Whitney yang dianggap telah gugur dalam misi dan dinyatakan tewas. Direktur dari misi planet Mars yaitu Vincent Kapoor meminta agar NASA menjemput jasa Mark Whitney di planet Mars. Saat operator NASA sedang melihat satelit yang mengitari planet Mars, ternyata dia menemukan perubahan yang terjadi di Mars. Dia melihat perbedaan letak markas di beberapa hari terakhir, karena memang markas itu sudah dimodifikasi oleh Mark. Dia kemudian melaporkan ini kepada pimpinannya dan Vincent. Namun pimpinan NASA malah memilih untuk merahasiakan ini kepada para kru Ares 3. Beralih ke Mark yang mana dia sedang berencana untuk pergi ke markas Ares 4 yang berada di kawah Seprelli yang berjarak 3.200 km dari tempatnya kini. Hal ini dilakukan karena ia tahu jika misi Mars ke bumi akan dilakukan 4 tahun mendatang dan lokasinya adalah di Ares 4. Ia berpikir untuk menunggu NASA datang di Ares 4. Masalahnya adalah rover yang akan dia gunakan hanya dapat menempuh jarak 35 km saja, karena setelah itu baterainya akan habis. Selain itu, cadangan makanan yang dibawa harus cukup karena diperkirakan perjalanan ini akan menempuh jarak kurang lebih 50 hari. Dia kemudian memodifikasi rovernya dengan cara menggabungkan beberapa baterai dari setiap rover yang ada pada rovernya yang akan digunakan tersebut. Masalah tidak sampai hanya di situ saja. Planet Mars yang saat malam memiliki suhu sangat dingin membuat rovernya tersebut harus tetap hangat saat malam hari. Namun, jika dia menyalakan pemanas di rovernya, maka daya baterai akan cepat habis. Kemudian Mark pun memiliki ide untuk menggunakan thermoelectric radiostop dan digunakan untuk memanaskan suhu di ruangan rover sehingga bisa hangat tanpa daya baterai. Namun, di sini dia juga memiliki resiko karena alat ini mudah meledak dan dapat menewaskannya secara instan. Nah, di bumi, Vincent mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa Mark masih hidup. Kemudian pimpinan NASA pun memerintahkan Kurs yang merupakan salah satu direktur misi untuk mengirimkan bahan makanan kepada Mark Whitney agar dapat bertahan selama 3 bulan sampai waktu penjemputan tiba. Waktu terus berjalan. Saat Sol 109 ternyata ada misi yang terlupakan oleh Whitney, yaitu misi Ares 3. Ia pun kemudian mencari sebuah benda yang terkubur, lalu dia menemukan benda yang bernama Pathfinder. Pathfinder ini adalah alat yang untuk mengambil gambar dan langsung terkoneksi ke bumi, sehingga memberikan kabar kepada bumi bahwa dia masih hidup di planet Mars. Dia kemudian membuat kode heksadesimal, kemudian dikirimkan ke bumi yang isinya whole life atau bagaimana masih hidup. Dia kemudian memodifikasi rovernya untuk dapat digabungkan dengan Pathfinder sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan NASA di bumi. Setelah ia mampu menggabungkan rover dan Pathfinder, ia pun dapat berkomunikasi dengan cara yang lebih rumit, yakni pesan teks semacam SMS. Dan akhirnya mengetahui bahwa tim Ares 3 tidak mengetahui bahwa dirinya masih hidup. Mark yang sedikit kecewa memilih untuk melanjutkan hidupnya di planet Mars sembari menunggu yang diselamatkan oleh tim dari bumi. Namun tiba-tiba dia mengalami musibah. Hub
markasnya bocor yang menyebabkan markasnya meledak dan udara dingin yang ada di planet Mars pun masuk sehingga membuat semua tanaman kentang yang dia tanam mati semua. Nah, pada Sol 154, Mark sudah mulai kehabisan bahan makanan. Dia harus sangat-sangat irit dan harus makan 3 kali sehari. Apalagi kini dia juga sudah tidak bisa menanam kentangnya lagi. Di bumi, NASA tengah mempersiapkan roket untuk diluncurkan ke Mars. Roket ini akan membawa makanan untuk Mark. Namun saat diluncurkan, roket ini mengalami getaran saat menembus atmosfer bumi. Kemudian roket pun meledak. Selanjutnya, pada Sol 186, Mark sudah sangat putus asa. Dia putus asa karena sulit untuk bertahan hidup, karena dalam keadaan kelaparan dan sudah tidak dapat membuat cadangan makanan lagi. Di pangkalan luar angkasa milik Cina, mereka menawarkan kepada NASA untuk menggunakan produknya yang sudah teruji. Brunel, yang merupakan seorang ahli IT di NASA, melakukan perhitungan gila pada rencana ini, dan ternyata perhitungannya yang dilakukan berhasil 100%. Lalu dia pergi ke kantor pusat NASA untuk menjelaskan rencana gilanya ini. Rencana gila ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu memerintahkan Ares 3 yang berada di Hermes untuk mengitari bumi dengan menggunakan gaya gravitasi bumi sebagai energi dan kecepatan tambahan. Saat Hermes mengitari bumi, alat yang dirumuskan oleh Cina langsung dapat diterima dan digunakan sebagai suplai makanan bagi para astronom Hermes. Setelah itu, Hermes pergi ke Mars dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan bantuan tenaga gravitasi bumi. Bisa dibilang ini memanfaatkan tenaga ketapel gravitasi. Karena kecepatan Hermes yang sangat tinggi, dia tidak bisa langsung landing di Mars. Jadi Hermes harus mengelilingi Mars terlebih dahulu dan Mark harus meluncur dengan roket yang ada di Ares 4 untuk keluar dari orbit Mars kemudian masuk ke Hermes. Dan mereka dapat kembali ke bumi. Brunel pun kemudian meretas saluran komunikasi Hermes. Dia menyampaikan rencananya tersebut dan kemudian Lewis pun menyetujuinya. Namun jika mereka melakukan, maka mereka akan dicap sebagai pengkhianat karena tidak menuruti perintah dari atasan dan juga pemerintah. Mark yang juga mengetahui rencana gila ini, kemudian mempersiapkan dirinya untuk menuju Ares 4 yang berjarak sangat jauh. Dia kemudian memodifikasi rovernya agar dapat sampai di sana. Dia menambahkan panel surya agar baterai rover tetap bisa diisi oleh daya sinar matahari. Akhirnya NASA pun setuju bekerjasama dengan Cina untuk meluncurkan roket yang membawa suplai makanan ke Hermes. Singkat cerita, 7 bulan kemudian Mark sudah sangat berbeda di sini. Dia sudah sangat kurus sekali dan nampak jenggotnya memanjang bagai jenggot Firaun. Dia kemudian memulai perjalanannya ke Ares 4 di Sol ke-494. Saat dalam perjalanan yang sangat jauh dan lama, Mark harus mengirit persediaan makanan agar bisa sampai di Ares 4. Nah, di markas NASA, Bruce menjelaskan bahwa gravitasi Mars sangat tinggi dan MRV yang akan digunakan untuk keluar dari orbit Mars tidak memiliki roket tambahan untuk keluar dari orbit Mars. Cara satu-satunya agar dapat digunakan itu harus memodifikasinya dan melepas atap jendela, kemudian kursi penumpang dan beberapa komponen yang berat. Kemudian bagian yang dilepas harus ditutup rapat dengan menggunakan terpal MRV. Dapat meluncur ke luar orbit. MRV ini nantinya akan dikendalikan oleh Martinez di Hermes. Pada Sol ke-538, Mark sudah sampai di Ares. Ia kemudian mulai membongkar MRV sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Bruce kepadanya. Pada Sol ke-560, pesawat Hermes berhasil mendekati Mars. Misi penyelamatan ini disaksikan oleh seluruh orang di bumi. Di Sol ke-561, Mark mulai meluncur dengan MRV-nya. Saat meluncur ke atas, terpal yang menutupi roket ini lepas dan membuatnya pingsan karena pengaruh dari tekanan gravitasi yang berbeda saat meluncur. Tapi ternyata ini masih terlalu jauh dari Hermes. Kemudian Hermes pun diperintahkan oleh komandan untuk menghampiri MRV. Mark pun kemudian sadar membuat semua orang bahagia. Dia kemudian memiliki rencana untuk melubangi baju astronotnya untuk dapat menjadikannya pendorong agar dapat membuatnya lebih dekat dengan Hermes. Komandan Lewis yang mengetahui rencana ini berisiko sangat besar kemudian mematikan komunikasinya karena rencana ini juga di luar perintah NASA. Dia kemudian memerintahkan untuk meledakkan bagian belakang pesawat agar dapat menjadikan akselerasi tambahan untuk menangkap Mark Whitney. Kru yang bernama Bangun diperintahkan untuk memasang bom di bagian belakang pesawat. Kemudian berpindah ke Elok 2 yang akan menjadi tempat untuk menangkap
Mark. Namun Lewis berubah pikiran. Dia menuju Airlock 2 dan menggantikan untuk menangkap Whitney. Saat bom meledak, mereka mulai beraksi. Komandan mendekati ke Mark dengan pengaman seutas tali yang terhubung ke harmas. Kemudian Mark meluncur menggunakan roket dadakan dari baju astronotnya. Komandan Lewis pun berhasil meraih Whitney, dan misi penyelamatan ini pun berhasil. Lalu mereka pulang ke bumi dengan selamat. Nah, film ini di akhir kita ditunjukkan bahwa Mark menjadi seorang dosen yang mengajar para calon astronot. Nah, itu tadi keseluruhan film, dan semoga menghibur kalian, memberi informasi, ilmu pengetahuan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.